Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Bogor. Semangat pagi, belajar lagi dengan Pak Timur di sini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa channelnya Pak Timur, YouTube-nya Pak Timur di-subscribe dulu ya, biar nanti tahu pembelajaran yang terupdate. Oke? Di-subscribe ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar IPA. Namun sebelum kita masuk ke materi baru, minggu kemarin kita sudah mengerjakan soal mengenai rantai makanan. Nah, sekarang kita bahas dulu sebelum kita masuk ke materi yang baru. Siap ya? Kita bahas soal minggu lalu. Nah, disimak videonya, terus diperhatikan, kita bahas sama-sama. Oke? Siap? Yuk kita bahas. Nah, pembahasan soal. Nah, 1. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem sawah. Nah, A. Padi dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. B. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Yang C. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan bangau, bangau dimakan elang. Yang D. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Nah, ingat, rantai makanan, hubungan makhluk hidup antara makan dan dimakan. Nah, berarti yang nomor 1 itu jawabannya apa? Ekosistem sawah. Yang kita garis bawahi adalah ekosistem sawah. Nah, berarti kalau ekosistem sawah, hewan-hewannya ada di sawah. Coba kalau yang A, padi dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, katak mau makan padi atau tidak? Oh, tidak mau, Pak. Nah, katak makanannya serangga. Berarti A, salah. Nah, yang B, wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, B ini bisa, tetapi yang ditanyakan adalah ekosistem sawah. Yang B ini adalah ekosistem kebun. Nah, jadi salah. Nah, rantai makanan pada ekosistem sawah yang kita cari. Yang C ini juga sama seperti yang B. Nah, ekosistem kebun, tapi kita lihat dulu. Jagung, tikus, bangau, elang. Nah, tikus dimakan bangau tidak? Oh, bukan, Pak. Bangau makanannya ikan. Berarti salah. Berarti jawabannya yang D. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Nah, seperti itu urutannya anak-anak. Nah, rumput itu sebagai apa? Produsen. Nah, belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Nah, katak konsumen tingkat kedua. Ular konsumen tingkat ketiga. Nah, itu urutannya rantai makanan pada ekosistem sawah. Berarti yang D. Lanjut nomor 2. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem sawah. Oh, maaf. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem sungai. Nah, nomor 2. Yang cocok dalam ekosistem sungai adalah titik-titik. Nah, yang kita garis bawahi adalah ekosistem sungai. Oke. Yang A, ganggang, udang, ikan pari, ikan hiu. Nah, bukan, Pak. Bukan, salah kalau ikan hiu itu hidupnya di laut. Nah, B, ganggang, udang, ikan kecil atau ikan gabus. Nah, kita simpan dulu. Yang C, ganggang, udang, ikan kecil, ikan bandeng. Ya, yang D, ganggang, udang, ikan wader, ikan bandeng. Nah, mana yang ekosistem sungai yang paling tepat? Nah, bandeng itu kan biasanya di kolam. Nah, wader itu di sungai. Bandeng itu di kolam. Jadi ikan bandeng itu bukan termasuk ekosistem sungai. Berarti yang tepat adalah yang B, ganggang, udang, ikan kecil, ikan gabus. Nah, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem hutan. Nah, yang kita garis bawahi adalah ekosistem hutan adalah A, tumbuhan dimakan rusa, rusa dimakan singa, singa dimakan mati menjadi pengurai. Nah, B, tumbuhan dimakan rusa, rusa dimakan banteng, banteng mati pengurai.
C. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan badak, badak mati pengurai. D. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan banteng, banteng mati menjadi pengurai. Nah, mana yang paling tepat dalam ekosistem hutan? Yang A. Oh, ternyata yang A. Tumbuhan dimakan rusa, rusa dimakan singa, singa mati jadi pengurai atau dekomposer. Oke. Nah, kalau yang B itu kok bukan yang B atau yang C, Pak? Nah, bukan. Kalau rusa, nah banteng itu tidak memakan rusa, tapi banteng itu makanannya apa? Rumput. Nah, tumbuhan makan kelinci, badak juga tidak makan kelinci. Nah, itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Rantai makanan yang cocok dalam ekosistem laut. Nah, ini ekosistem laut. Tadi ekosistem sungai, sekarang ekosistem laut. Adalah titik-titik. A. Zooplankton dimakan fitoplankton. Fito ikan nila dimakan ikan pari. B. Fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar. Nah, yang C. Zooplankton dimakan fitoplankton, fitoplankton dimakan ikan gurame, gurame dimakan hiu. Yang D. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan gurame. Nah, yang paling tepat adalah fito dulu baru zoo. Fito itu yang paling kecil. Berarti kita lihat mana yang fito duluan daripada zoo. Antara B dan D. Tetapi D itu ada ikan gurame. Nah, ikan gurame hidup di laut atau di sungai? Oh, hidup di sungai, tidak di laut. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 5. Rantai makanan yang sesuai di ekosistem kebun. Nah, ini ekosistem kebun. Nah, yang A. Terong dimakan ulat, ulat dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Yang B. Tomat dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, yang C. Bayam dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan musang, musang dimakan elang. Yang D. Rumput dimakan keong mas dimakan katak, katak dimakan ikan, ikan dimakan ular. Nah, yang paling tepat dalam ekosistem kebun adalah kalau yang A itu kelinci tidak memakan ulat, kan itu ada ulat dimakan kelinci, berarti yang A salah. Yang B bisa kita simpan dulu. Yang C kita simpan dulu. Yang D keong mas tidak dimakan katak, katak juga tidak dimakan ikan, berarti yang D salah. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang B dan C. Nah, ini boleh menjawab B atau boleh menjawab C. Berarti betul. Kalau menjawab A dan D itu salah. Itu ya anak-anakku ya. Paham ya tentang rantai makanan. Nah, itu Pak Timur sudah membahas soal. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Mana materinya? Kita simak video berikut ini. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah membahas soal mengenai rantai makanan. Nah, soal minggu lalu kita sudah bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu penyesuaian makhluk hidup atau adaptasi. Nah, tentunya kalian sudah pernah belajar waktu di kelas 5 dulu. Nah, Pak saya lupa, Pak saya hanya ingat sedikit-sedikit. Oke, tidak apa-apa, kita ulang kembali. Yang terpenting kalian harus ingat ya. Nah, jangan dilupakan lagi. Oke, penyesuaian makhluk hidup atau adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidup, seperti mencari makan, melindungi diri, dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Nah, bentuk makhluk hidup itu ada 2, hewan dan tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Dari hewan dulu. Bentuk adaptasi hewan. Di situ ada kelelawar. Nah, kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu mendeteksi lingkungan sekitar menggunakan bunyi, menggunakan gelombang suara. Nah, makanya kalau ketika malam hari kelelawar itu tidak nabrak karena mempunyai kemampuan ekolokasi, mendeteksinya menggunakan gelombang
bunyi atau suara. Oke, hewan yang selanjutnya adalah bunglon. Nah, bunglon mempunyai kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, misal kalau bunglon berada di dedaunan, maka warnanya akan hijau. Betul sekali. Kalau bunglon berada di dahan pohon, maka warnanya akan coklat. Iya, betul. Nah, hewan selanjutnya adalah cicak, tokek, dan kadal. Nah, dia mempunyai kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya saat merasa terancam. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Tentunya kalian sudah pernah melihat cicak itu ekornya putus. Nah, itu yang disebut dengan autotomi ketika dipegang. Oke, lanjut. Itu hewan apa yuk? Ada yang tahu? Nah, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bukan daun, tapi itu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mempunyai kemampuan kamuflase. Apa itu kamuflase? Yaitu mencari tempat yang warnanya sesuai dengan warna tubuhnya, seperti pada gambar. Nah, warna tubuh pada kupu-kupu atau warna sayapnya itu hijau, maka kupu-kupu mencari tempat yang warnanya sesuai dengan warna sayapnya, yaitu hijau. Berbeda dengan bunglon tadi. Kalau bunglon tadi itu mengubah warna tubuhnya, kalau kupu-kupu itu menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau sayap kupu-kupu berwarna merah, maka hinggap di bunga yang berwarna merah. Nah, untuk berkamuflase. Nah, lanjut, itu hewan beruang. Nah, beruang mempunyai kemampuan hibernasi, yaitu tidur selama musim dingin. Nah, hal yang sama seperti halnya siput atau bekicot atau keong. Nah, dia mempunyai kemampuan estivasi. Apa itu estivasi? Yaitu tidur di tempat yang sejuk selama musim kemarau. Nah, ini sukanya dua hewan ini sukanya tidur. Nah, tetapi berbeda. Kalau beruang tadi selama musim dingin dia tidur, kalau siput atau keong atau bekicot selama musim kemarau tidurnya di tempat yang sejuk, ya. Lanjut, unta. Nah, unta itu hidupnya di mana? Di padang pasir. Nah, mempunyai beberapa adaptasi. Yang pertama, mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Nah, karena hidupnya di padang pasir, maka dia bisa bertahan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu tidak makan, tidak minum karena mempunyai punuk, ya. Terus dua, mempunyai bulu mata yang tebal untuk melindungi mata dari debu. Tiga, mempunyai kuku yang tebal. Nah, untuk menahan panas dan agar tidak terbenam di pasir saat berjalan. Itu adaptasi hewan unta. Nah, selanjutnya cumi-cumi, gurita, dan sotong dia mempunyai tentakel. Oh, untuk apa? Untuk berenang karena hidupnya di dalam air. Dua, mengeluarkan tinta hitam saat merasa terancam. Nah, ketika ada pemangsa datang, cumi-cumi menyemprotkan tinta hitamnya untuk mengelabui musuhnya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang adaptasi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan apa saja? Nah, yang pertama adalah kaktus. Nah, ada beberapa adaptasi tumbuhan kaktus. Nah, yang pertama itu mempunyai daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Yang kedua, batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, akarnya panjang dan kuat untuk mencari sumber zat darah dan air yang ada di dalam tanah. Oke. Nah, yang selanjutnya ada jati, randu. Nah, dia meranggas, yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Hal yang sama untuk mengurangi penguapan juga, yaitu pada jagung, padi, dan tebu. Nah, kalau ini menggulungkan daunnya saat cuaca terlalu panas. Nah, untuk mengurangi penguapan agar tidak mati nantinya, ya. Dua tumbuhan ini sama-sama mengurangi penguapan dari daun. Pokoknya kalau berhubungan dengan daun itu mengurangi penguapan. Nah, ini tumbuhan apa ini? Kantong semar.
Nah, kantong semar mempunyai daun yang berbentuk kantong untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Terus Venus flytrap. Nah, kalian pasti belum pernah lihat toh Venus flytrap ini. Ternyata Venus flytrap ini juga sama-sama pemakan serangga. Nah, sama seperti kantong semar, mempunyai daun berengsel untuk menangkap serangga berupa serangga, untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, berengsel seperti gigi. Nah, itu Venus flytrap. Lanjut. Nah, ini tumbuhan bakau atau mangrove. Nah, dia mempunyai akar nafas yang kuat dan banyak untuk mencari zat hara dan memperkokoh tumbuhan. Nah, akarnya itu banyak. Makanya pohon bakau atau mangrove ini sering ditanam di tepi-tepi pantai. Nah, karena akarnya yang banyak dan kuat, agar tidak terjadi tsunami, untuk menghambat tsunami. Nah, itu bakau atau mangrove. Nah, yang kedua adalah tumbuhan putri malu. Tentunya kalian sudah pernah melihat. Nah, ini di sawah ada, di kebun ada, nah, di hutan ada tumbuhan putri malu. Nah, adaptasinya bagaimana? Nah, yang pertama, dia menutupkan daunnya saat disentuh. Nah, pernah kamu menyentuh putri malu? Daunnya akan menutup. Nah, saat disentuh untuk mengelabui musuh. Yang kedua, mempunyai duri yang tajam. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuh. Nah, itu tadi anak-anak adaptasi pada makhluk hidup, pada hewan dan tumbuhan. Nah, sudah pahamkah kalian? Nah, kalau sudah paham, yuk sekarang kita mengerjakan soal. Latihan soal. Soal nomor 1. Bunglon mempunyai kemampuan mengubah warna tubuhnya yang disebut dengan titik-titik. 2. Kelelawar mempunyai kemampuan mendeteksi lingkungan sekitar saat gelap menggunakan bunyi disebut titik-titik. 3. Kaktus mempunyai daun kecil berbentuk duri yang berfungsi untuk titik-titik. 4. Apa yang dimaksud dengan kamuflase? 5. Sebutkan bentuk adaptasi tumbuhan enceng gondok. Nah, itu ya anak-anakku ya, ada 5 soal. Kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikirim melalui via WA. Kalau Ibnu Rus ke Pak Hendri, Al-Fatih ke Pak Timur. Jangan lupa tetap belajar di rumah dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, selamat mengerjakan. Dari Pak Timur, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.